Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Petra Antoni Siti dengan NIM 1020240002. Di sini saya akan membahas perhitungan distribusi nilai data, distribusi normal, kurva dan kurva normal dan perhitungan uji normalitas. Distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya seperti lonceng terbalik. Distribusi normal jika dikenal sebagai distribusi Gaussian atau kurva lonceng adalah salah satu distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dan sering muncul dalam statistik dan berbagai bidang ilmu lainnya. Bentuk simetris seperti lonceng dan sebelumnya. Sifat distribusi normal yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Bentuknya simetris, memiliki asimtot datar sumbu X, luas di bawah kurva adalah sehingga sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5. Kurva dan daerah kurva normal. Kurva merupakan grafik yang dihasilkan secara teoritis dalam praktiknya. Kurva ada merupakan hasil penghalusan, misalnya suatu histogram dengan kelas interval yang sangat kecil hingga membentuk suatu kurva. Daerah kurva normal adalah kurva yang simetris, berarti kurva yang ingin luas kurva menjadi dua bagian yang sama. Luas seluruh kurva sama dengan 1 atau 100%. Ini berarti bahwa luas setiap belahan adalah 50% dan setiap penyimpangan rata-rata dapat dinyatakan dalam persentase terhadap luas kurva. Kurva normal adalah salah satu bentuk pola distribusi. Secara umum, kurva normal dapat dikatakan sebagai kurva yang berasal dari distribusi normal. Artinya, hasil dari distribusi normal akan menghasilkan kurva normal. Macam-macam kurva. Yang pertama, berdasarkan simetris. Kurva simetris merupakan kurva dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dan sebangun. Kurva ini dihasilkan dari distribusi teoritis atau dihasilkan dari pengamatan yang sangat banyak. B. Kurva asimetris. Kurva asimetris disebut juga kurva miring. Kemiringannya ditentukan oleh kaki kurva. Bila kaki kurva terletak di sebelah kanan, maka dikatakan miring ke kanan. Sedangkan bila kaki kurva terletak di sebelah kiri, maka disebut kurva miring ke kiri. Macam-macam kurva. Yang kedua itu berdasarkan tinggi puncak. Kurva normal disebut juga kurva Gauss karena bentuk kurva ini mula-mula dipopulerkan oleh Francis Gauss. Yang ketiga berdasarkan jumlah puncak. Dikatakan kurva unimodal bila kurva hanya mempunyai satu puncak, dan bila mempunyai dua puncak disebut bimodal. Dan kurva dengan banyak puncak dinamakan kurva multimodal. Untuk rumusnya itu fx sama dengan 1 per akar 2 n lambda pangkat 2 kali e sampai seterusnya. Dan ini yang dimana keterangannya fx itu fungsi kedatangan probabilitas, x itu nilai variabel acak, mean rata-rata, lambda standar deviasi, lambda pangkat 2 variasi, e bilangan Euler. Kalau yang di sini itu keterangannya z itu variabel standar normal, x nilai variabel acak, mu rata-rata variabel acak, atau standar deviasi variabel acak. Perhitungan uji normalitas, yang dimana pengujian normalitas yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi adakah data yang akan digunakan sebagai pangkal tolak pengujian hipotesis merupakan data empirik yang memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat naturalistik mengangkut paham bahwa fenomena atau gejala yang terjadi di alam ini berlangsung secara wajar dan dengan kecenderungan berpola. Karena asumsinya normal, maka pengujian didasarkan pada pendekatan statistik. Kesimpulan, distribusi normal standar adalah kasus khusus dari distribusi normal yang probabilitas secara terhitung. Kurva normal adalah salah satu bentuk pola distribusi. Secara umum, kurva normal dapat dikatakan sebagai kurva yang berasal dari distribusi normal.
Artinya hasil dari distribusi normal akan menghasilkan kurva normal. Kurva normal ialah sebuah bentuk kurva yang telah diregenerasikan. Ordinatnya menunjukkan frekuensi dan poros asisnya memuat nilai variabel. Pengujian normalitas ini dimaksud untuk mengidentifikasi apakah data yang akan digunakan sebagai pangkal tolak pengujian hipotesis merupakan data empirik yang memenuhi pangkat naturalistik. Hakikat menurut mengaku paham bahwa fenomena atau gejala yang terjadi dalam ini berlangsung secara wajar dan dengan kecenderungan berbeda karena asumsinya normal, maka pengujian didasarkan pada pendekatan Stanley. Soal kasus yang pertama, sebuah rumah sakit melakukan analisis terhadap waktu tunggu pasien di ruang gawat darurat (UGD). Dalam 1 bulan, mereka mencatat waktu tunggu dalam menit 10 pasien sebagai berikut: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Manajer informasi kesehatan ingin mengetahui seberapa besar variasi waktu tunggu ini dengan menggunakan koefisien varians. Yang dimana pembahasannya, yang pertama kita hitung rata-ratanya. Mean sama dengan sigma X per S N sama dengan 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 50 tambah 55 tambah 60 per 10 sama dengan 375 per 10 sama dengan 37,5. Yang kedua, hitung variansnya. Pertama, hitung arus kuadrat setiap nilai terhadap rata-rata. 15 kurang 3,5 pangkat 2 sama dengan minus 22,5 pangkat 2 sama dengan 506,5 dan seterusnya. Untuk menghitung variansnya, yang dimana varians atau lambda pangkat 2 sama dengan sigma deviasi pangkat 2 per n, yang dimana sigma pangkat 2 sama dengan 5062,50 per 10 sama dengan 506,25. Yang ketiga, hitung standar deviasi, yang dimana lambda sama dengan akar lambda pangkat 2 sama dengan akar 506,25 sama dengan 24,29. Yang terakhir, hitung koefisien varians CP sama dengan kurung lambda per mean tutup kurung kali 100%, yang dimana CP sama dengan 22,9 per 37,5 dikali 100% sama dengan 58. Soal kasus yang kedua, sebuah klinik kesehatan mengukur kepuasan pasien berdasarkan skor dari survei yang dilakukan kepada 10 pasien setelah mereka menerima layanan medis pada bulan lalu dengan skor pembagian berikut: 8, 9, 7, 8, 10, 9, 6, 8, 7. Dengan manajer informasi kesehatan ingin menghitung koefisien yang varians untuk menilai koefisiensi kepuasan pasien. Rata-rata dapat dihitung dengan menjumlahkan semua skor dan membaginya dengan jumlah pasien. Skor pasien 8, 9, 7, 8, 10, 9, 6, 8, 7, 9. Yang dimana mean sama dengan jumlah skor per jumlah pasien. 8 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9 per 10. Yang dimana sama dengan 81 per 10 sama dengan 8,1. Untuk membahas koefisien varians itu sebagai berikut: CP-nya sama dengan kurung SD per mean kali 100%. Substitusikan nilai yang telah terhitung CP-nya yaitu 1,5 per 8,5 dikali 100 sama dengan 4,29. Koefisien varians sekitar 14,29%. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat malam.